Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pada kesempatan kali ini, Haris akan menyampaikan materi informatika jenjang SMP MTS kelas 8 dengan judul materi menggunakan jaringan komputer dan internet. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran kali ini, lupa Haris ingatkan dulu ke kalian semua. Yang pertama, awali setiap aktivitas kalian dengan berdoa. Yang kedua, selalu taat dan patuh pada kedua orang tua dan bapak ibu guru. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan dan kesehatan kalian semua. Yang keempat, tetap semangat untuk belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengenal apa itu internet. Yang kedua, peserta didik memahami jaringan komputer dan manfaatnya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengenal jenis jaringan komputer. Materi pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mengenal internet, pengertian internet. Yang kedua, jaringan komputer, pengertian jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, dan jenis-jenis jaringan komputer. Materi kita yang pertama, yakni mengenal internet. Internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita saat ini. Internet dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang bisnis, bidang pendidikan, bidang sosial, pemerintahan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Internet sendiri merupakan kependekan dari Interconnected Network, yang artinya jaringan komputer yang saling terkoneksi atau terhubung. Apabila diartikan lebih luas, internet adalah kumpulan komputer yang terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan yang sangat besar. Komputer-komputer tersebut tersebar ke dalam jaringan yang lebih kecil di seluruh dunia. Jaringan-jaringan kecil tersebut dapat berupa jaringan lokal, jaringan kota, dan jaringan wilayah tertentu. Jutaan jaringan itulah yang saling terhubung dan membentuk suatu jaringan besar yang disebut dengan internet. Internet merupakan sarana komunikasi. Internet dapat membuat para penggunanya saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan cepat. Ada banyak aplikasi di internet yang memungkinkan komunikasi antara dua atau lebih pengguna internet dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dengan internet dapat memicu adanya globalisasi yang lebih cepat, karena setiap orang dapat dengan mudah mengakses informasi dari seluruh belahan dunia. Kita pasti sudah sangat familiar, sangat akrab mendengar istilah WWW. Apa itu WWW? WWW merupakan kependekan dari World Wide Web. Aplikasi yang banyak digunakan untuk menyimpan data dan informasi di internet. Dengan kata lain, informasi yang ada di internet lebih banyak ditempatkan di halaman-halaman web. Pada dasarnya, halaman web sama dengan halaman dari suatu dokumen di Microsoft Word yang ditampilkan di jendela Microsoft Word. Perbedaannya adalah halaman web dibuat dengan menggunakan kode-kode HTML, memiliki ekstensi file .html, dan ditampilkan di jendela browser. Browser adalah aplikasi yang digunakan untuk menerjemahkan kode-kode HTML
dan menampilkannya sebagai halaman web. Halaman web yang satu dengan halaman web yang lain dihubungkan dengan menggunakan link atau hyperlink. Ada istilah lain yaitu cloud computing. Internet telah menyediakan tempat penyimpanan yang sangat besar dan dapat digunakan untuk menyimpan file-file yang besar dan dalam jumlah yang banyak. Teknologi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk membagi file-file tersebut kepada pengguna yang lain. Materi kita yang kedua adalah jaringan komputer. Peranan komputer dalam sehari-hari semakin terasa. Berbagai kegiatan bisnis di berbagai bidang dilakukan dengan bantuan komputer. Oleh karena kebutuhan pengolahan data dan informasi, maka dalam organisasi kadang dibutuhkan lebih dari satu komputer yang digunakan oleh banyak orang yang bekerja dalam satu tim. Untuk kelancaran dan efisiensi kebutuhan pengolahan data dan informasi antar komputer, komputer-komputer yang ada kemudian saling dihubungkan. Kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya disebut dengan jaringan komputer. Kita mengenal istilah komputer server dan komputer klien. Dalam jaringan komputer terdapat komputer server dan beberapa komputer klien. Komputer server berfungsi untuk melayani pengiriman dan penerimaan data dari komputer yang ada di dalam jaringan. Dengan kata lain, komputer server berfungsi untuk mengatur aliran data dalam jaringan. Selain itu, komputer server juga berfungsi sebagai penyedia sumber daya yang dibutuhkan oleh komputer klien. Sumber daya tersebut dapat berupa data, program, file, dan sebagainya. Adapun komputer klien adalah komputer yang menerima pelayanan dari komputer server. Kemudian kita mengenal istilah gateway. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang berfungsi untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terhubung untuk melakukan akses internet. Ada istilah server web atau web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau yang lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, dan file JavaScript. Sedangkan pada sistem software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Kemudian, apa sih manfaat dari sebuah jaringan komputer? Ada beberapa manfaat yang kita peroleh dari penggunaan jaringan komputer. Di antaranya, yang pertama, untuk membagi sumber daya. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membagi sumber daya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya perlengkapan komputer seperti printer maupun sumber daya data file dan program lainnya. Dengan adanya jaringan komputer, penggunaan sumber daya dapat menjadi lebih efisien. Yang kedua, reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer memungkinkan penggunaannya untuk menyalin data antar komputer
Dengan demikian, apabila salah satu komputer rusak dan data yang disimpan di dalamnya hilang, pengguna masih dapat menggunakan data yang disimpan di komputer lain. Yang ketiga, menghemat uang. Tentu saja dengan menggunakan jaringan, organisasi dapat menghemat peralatan yang digunakan, misalnya printer. Dengan adanya jaringan komputer, satu printer dapat digunakan oleh beberapa komputer yang lain. Dengan demikian, jaringan komputer yang dibangun dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Yang keempat, sebagai sarana komunikasi. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi. Misalnya, dalam membagikan file kebijakan baru, pimpinan organisasi tidak perlu mengirimkan file tersebut kepada seluruh anggotanya. Akan tetapi, cukup dengan menempatkan file tersebut di server, sehingga semua anggota dapat mengakses informasi tersebut. Jenis-jenis jaringan komputer. Jika dilihat secara fisik, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kabel dan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Jaringan kabel adalah jaringan komputer yang secara fisik dihubungkan oleh kabel-kabel jaringan. Sedangkan jaringan nirkabel adalah jaringan komputer yang dihubungkan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Jika dilihat dari cakupan areanya, jaringan komputer dapat dibagi menjadi yang pertama, Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan yang menghubungkan antar komputer dalam satu lokasi, misalnya gedung atau perkantoran. Komputer yang terhubung dalam LAN biasanya hanya berjarak beberapa meter. Salah satu contoh penggunaan LAN adalah jaringan komputer yang terdapat di sekolah. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah jaringan LAN dalam versi yang lebih besar. MAN umumnya digunakan dalam beberapa kantor yang letaknya berdekatan. Misalnya, kantor pemerintahan dalam satu kota dihubungkan dengan jaringan MAN. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat luas dari segi geografis. WAN dapat mencakup satu negara atau benua. Selain perusahaan multinasional yang dapat operasionalnya mencakup beberapa negara, WAN juga digunakan oleh negara maju untuk menghubungkan basis data dari satu daerah ke daerah lain, serta antar instansi pemerintah dan lembaga yang ada dalam satu negara. Yang keempat ada internet. Internet seperti yang dijelaskan sebelumnya, internet juga mencakup jaringan komputer, yaitu jaringan yang sangat besar yang mencakup seluruh dunia. Internet merupakan kumpulan dari LAN, MAN, dan WAN di seluruh dunia. Yang kelima ada namanya jaringan intranet. Jaringan komputer pribadi yang menggunakan teknologi yang sama dengan internet. Oleh karena itu, intranet sebenarnya sama dengan internet. Perbedaannya adalah jaringan intranet hanya bisa diakses oleh organisasi atau pribadi tertentu dan tidak dapat dibuka untuk umum. Itu tadi materi yang Pak sampaikan mengenai menggunakan jaringan komputer dan internet pada bagian pertama.
Untuk pertemuan selanjutnya akan Bapak sampaikan materi menggunakan jaringan komputer dan internet di bagian kedua. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.